dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, para mahasiswa, mahasiswi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Allah jadikan salah satu kebahagiaan kita pada saat ini adalah hadirnya kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan salah satu bagian amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat majlis atau taman ilmu, maka duduklah. Kita sekarang berada di majlis ilmu dan kita berada di sebaik-baik tempat di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di sini membawa keberkahan dalam diri kita, dalam hidup kita, apalagi sedang kita berada pada satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, lanjutkan, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita sekarang berada di sebuah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, luruskan niat kita. Luruskan niat kita belajar untuk apa? Di antara tanda lurusnya niat seseorang
di dalam belajar, yang pertama adalah niatkan dalam hati kita, kita belajar untuk mengangkat kebodohan kita. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi. Di antara bentuk tulusnya niat kita di dalam menuntut ilmu karena Allah, maka niatkan dalam diri kita bahwa belajar untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dalam diri kita ini. Yang kedua, selain untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, yaitu menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Artinya setelah kita belajar, setelah kita mengetahui al-haq, ilmu yang diajarkan dari kalam Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dakwahkan ilmu itu, sebarkan ilmu itu, ajarkan kepada orang agar orang pun terhindar dari kebodohan. Maka malam ini kita berniat belajar bersama, duduk bersama untuk menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah dengan ilmu yang kita pelajari, dan kemudian kita berharap kita bisa berjuang bersama-sama di dalam agama Allah yang mulia ini. Tema kita apa tadi? Bahaya maksiat terhadap penuntut ilmu. Naam. Sesungguhnya maksiat sangat berdampak bagi siapapun, para pelaku dosa, baik itu dampaknya di dunia maupun dampaknya di akhirat kelak. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidaklah sebuah musibah, keburukan yang terjadi melainkan akibat dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada musibah, tidak ada ujian yang datang kepada seseorang melainkan akibat buruk dari dosa yang ia lakukan. Apalagi para penuntut ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan kehidupan kita. Maka sekecil apapun dosa yang dilakukan, maka itu akan berefek buruk kepada diri kita sebagai penuntut ilmu syar'i. Makanya di antara ungkapan para as-salafus salih, bagi siapapun yang bermudah-mudah untuk melakukan maksiat, wahai anda yang mudah melakukan maksiat, apa kata mereka? La tanzuru ila sigharil khati'ati awil ma'siyah. Jangan engkau lihat itu hanya dosa kecil, itu hanya dosa yang sepele. Walakin unzur ila 'idhami man asaita. Tetapi lihat siapakah zat yang engkau durhakai itu. Duduk sendiri, ya di dalam suasana yang tidak ada orang yang bisa melihat, hanya kita dengan Allah. Bahkan tidak ada siapapun di antara kita yang bisa mengawasinya. Yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah Sang Pencipta kita yang mengetahui apa yang kita lakukan. Akhi fillah, tidak ada tempat dan tidak ada ruang di dunia ini untuk kita bisa bermaksiat kepada Allah, karena Allah sungguh maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tidakkah ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nanti ada orang-orang di hari kiamat yang datang kepada Allah membawa amalan luar biasa besarnya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'amthali jibali tihama, membawa dosa, membawa pahala, salat, puasa, zakat, menuntut ilmu, sedekah, birrul walidain, apa saja, seperti bukit besar. Tetapi kemudian bukit yang besar yang merupakan bagian dari amal salehnya itu, kemudian Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak Allah anggap, tidak akan Allah lihat
Apa sebab? Sehingga para sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan kepada kami siapa golongan orang yang datang dengan pahala besar tapi tidak dihargai Allah, tidak dipandang Allah kebaikannya. Siapa yang tahu kelanjutan hadisnya? Maka Nabi SAW mengatakan, huwa min jildatikum, itu gali golongan kalian, seperti kalian, beriman seperti kalian, salat seperti kalian. Tapi mereka ini siapa? Kalau sudah berada dalam kesendirian, dia tidak ingat dengan Allah. Lantahaku, mereka langsung berbuat dosa, langsung tidak ingat akan pengawasan Allah, tidak takut dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, ya, di saat di asrama tidak ada orang, di kegelapan malam, pegang handphone sendiri, apa yang ia lihat Allah Maha tahu. Antum belajar, antum menghafal Al-Quran, antum menghafal hadis, subhanallah, itu semua akan berakibat dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah ungkapan Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim. Beliau mengatakan, tidaklah seorang belajar Al-Quran kemudian dia melupakan Al-Quran itu, sudah menghafal 5 juz, menghafal 10 juz, bahkan 20 sampai mungkin khatam, lalu ia lupakan Al-Quran itu, tidak lain dan tidak bukan melainkan akibat dosa yang ia lakukan. Antum adalah harapan generasi masa depan. Para penuntut ilmu asy-syar'i berada pada sebuah jalan yang mulia, yang mana makhluk-makhluk Allah di sekitar kita pun mendoakan, hatal hitana fi juriha, sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan, ya, hatal hitan, sampai ikan-ikan, wahatan namlah fi juhriha, sampai ya semut-semut yang ada di dalam sarangnya pun mendoakan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, ingat bahwa kita sedang berada pada kemuliaan, pada amal yang sangat dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, lihat, jangan sampai kita mudah-mudah untuk melakukan dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa mengatakan, tidaklah ada hukuman yang setimpal yang Allah berikan kepada para pelaku dosa dan maksiat, melainkan Allah cabut hidayah dari hatinya dan Allah cabut ilmu dari hati seorang tersebut. Bayangkan, tidak ada balasan yang setimpal yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat dan dosa, melainkan Allah akan cabut 2 kebaikan. Yang pertama, Allah cabut ilmu. Yang kedua, Allah cabut hidayah di dalam hatinya. Oleh itu, ikhwah fillah rahimakumullah, mungkin kita teringat kisah yang masyhur yang senantiasa disampaikan ketika dulu berada pada tingkat yang ketika di pesantren atau tingkat SMA atau mungkin sebelum itu. Kita teringat betapa pengaruh buruknya dosa pada diri seseorang. Hal ini dikisahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada gurunya siapa? Imam Waqi'. Syakautu Waqi'in bisu'i hifzi. Dia mengadu kepada Imam Waqi' dengan kondisi hafalan yang tidak kokoh. Kita tahu Imam Syafi'i, antum tahu ketika Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, beliau duduk dengan kondisi yang sangat sederhana. Bahkan pernah ditegur oleh Imam Malik, seorang guru yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa. Ketika belajar, sedesat orang semua menulis, dia tidak hanya menulis dengan jarinya.
Bukan tidak ada, tidak mau, tetapi tidak kondisi yang tidak sempurna seperti kita. Punya pensil, punya pena, bahkan Masya Allah kertas yang sangat tebal, pena lebih dari satu. Tapi beliau menulis. Sempat ditegur oleh Imam Malik, kenapa tidak menulis? Dia kemudian menulis dengan jari jemarinya. Wahai guruku, kalau engkau ingin mengulangi hafalanku, aku akan ulangi sejak awal sampai akhir kalimatmu. Begitu kuatnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi dia pernah merasakan kondisi tidak kokohnya hafalan, sehingga dia datang kepada gurunya Imam Waqi' an su'i hifzihi. Di saat itu hafalan tidak kokoh. Maka apa nasihat gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai anakku, wahai Imam Syafi'i, kalau engkau ingin kuat hafalanmu, maka tinggalkan maksiat. Wahai abna'i wa banati, antum para penuntut ilmu, kita semua para penuntut ilmu, kalau ingin kokoh hafalan kita, ingin kokoh ilmu kita, tinggalkan maksiat. Karena sesungguhnya maksiat itu akan menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam hati kita. Farsyadana ila tarkil ma'asi. Kenapa harus ditinggalkan maksiat? Fa innal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka cahaya Allah itu tidak akan mungkin akan diberikan kepada pelaku maksiat, pelaku dosa. Orang yang gemar melakukan dosa, orang yang baik, kita lanjutkan. Bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Antum adalah tulabul ilm, bukan hanya sembarangan ilmu, ilmu syar'i. Maka jaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di saat dia memberikan nasihat mahal kepada kita tentang pengaruh buruknya maksiat terhadap hati kita. Kata beliau, "Lau taharat qulubuna lama syabi'a min kalami rabbina." Kalaulah hati kita ini bersih, kalaulah hati kita ini jauh dari maksiat, maka dia tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita tidak bisa menikmati ayat-ayat Allah? Kenapa kita tidak bisa menikmati firman Allah? Kenapa kita tidak menikmati banyak kelezatan ilmu dan kenikmatan ilmu, melainkan hati kita dipenuhi oleh noda-noda dosa yang kita lakukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap kali orang berdosa, maka hatinya itu nuqitat nuqtatan sauda. Hati kita akan ada noda hitam. Kemudian berdosa, kemudian bertambah nodanya, berdosa bertambah nodanya. Maka begitulah kondisi dan keadaan kita, ikhwah fillah, ketika maksiat itu selalu dilakukan, dan baik itu dosa-dosa, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, bahkan ya dosa-dosa secara batin dengan ya berburuk sangka dan semacamnya, hasad, itu semua adalah akan berakibat buruk pada diri seorang penuntut ilmu di dalam belajarnya. Maka oleh karena itu, mari kita lihat
apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara wa min syu'umil maksiyati ala sahibiha, kita lihat bahwa di antara dampak dosa ya adalah menjadikan pelakunya memiliki hati yang tidak pernah tenang. Itu dampaknya. Hatinya tidak akan pernah tenang. Selalu dalam kondisi yang buruk, tidak nyaman. Hatinya tidak merasakan kondisi yang paling baik. Karena itulah dosa selalu memberikan dampak negatif dalam diri kita. Dan apabila hati kita tidak tenang, hati kita buruk, maka ilmu pun tidak akan kita dapatkan. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hati itu bagaikan sebuah wadah. Fa idza umira bi ghairi dzikri maulah azlam. Kalau hati kita tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka dia akan gelap. Dia akan gelap. Hati ini kalau tidak diisi dengan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan gelap gulita. Kalau hati gelap, maka susah akan masuk ilmu kepadanya. Sulit. Tak akan mungkin. Karena apa? Hati yang merupakan WA, ya, tempat masuknya ilmu pun itu sudah ternodai dengan noda-noda maksiat yang kita lakukan. Wa biqadri i'radil 'abdi an dzikrillah ta'ala yakunu ladaihi min ad-danki wa dhiqis sadr wa inqibadin nafs. Sebesar apa seseorang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pula lah yang ia rasakan kesempitan di dadanya dan kegelapan di hatinya, kemudian ketidaktenangan pada jiwanya. Jelas ya? Di antara min mahasin, ya, di antara kebaikan yang bisa kita ceritakan daripada kebaikan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala adalah di mana lisan beliau tidak pernah berzikir, tidak pernah berhenti berzikir kecuali mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dikisahkan oleh para masyayikh kita pun demikian. Bahkan ada, ya, di antara mereka apabila masuk ke WC itu ditutup mulutnya dengan sebuah ikatan sehingga dia khawatir kalau masuk WC masih berucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan para salafus saleh, para generasi awal, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan ulama-ulama di zaman sekarang, kita akan menemukan seperti makhluk yang asing, makhluk yang mungkin sulit kita menemukan hari ini. Seakan kita tidak percaya mereka begitu menuntut ilmu, tapi itu kenyataan pada mereka. Bagaimana mereka menjaga diri, bagaimana mereka menghidupkan hari-hari mereka, lisan mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ikhwan fillah rahimakumullah, sejauh apa kondisi kita jauh dari zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula lah kondisi diri kita tidak tenang dan tidak akan mendapatkan ilmu, ya, sebagaimana kita harapkan. Oleh itu ikhwan fillah rahimakumullah, maksiat adalah sebab di mana dada kita sempit dan di mana jiwa kita tidak tenang. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bayangkan. Maka tulabul ilm tidak ada bicara kecuali sesuatu yang baik-baik. Tidak ada yang keluar dari lisan kecuali ucapan yang bermanfaat. Tidak ada yang
diucapkan kecuali kalimat hikmah misalnya, kecuali nasihat, kecuali hal-hal yang positif. Sebagaimana Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tidak ada lagi bicara hal-hal yang di luar tema kebaikan, di luar ilmu, jauhkan. Antum fokus belajar ilmu, fokus dengan kesendirian, fokus dengan apa yang telah Allah berikan kepada antum. Antum mesti ingat ya, betapa banyak di antara teman-teman yang seusia dengan antum menginginkan duduk seperti antum, belajar seperti antum, mendapatkan ya perkuliahan ilmu dan perkuliahan seperti antum, tapi mereka tidak seberuntung antum. Ya wafillah, mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Saya akan sampaikan rahasia Al-Imam Syafi'i bagaimana beliau mendapatkan ilmu, seorang ulama tabi'in yang luar biasa. Antum catat baik-baik, ini resep kunci suksesnya menuntut ilmu. Dengan ilmu yang sangat luar biasa yang ia punya, sehingga qila li Syafi'i, dikatakan kepadanya, min aina laka hadha, dari mana seluruh ilmu ini kau dapatkan wahai Syafi'i? Maka beliau memberikan 4 kunci di dalam menuntut ilmu. Yang pertama kata beliau adalah binafil i'timad, tidak bersandar kepada dirinya. Ustaz, saya ini pintar, sekali baca hafal Al-Qur'an, hafal 2-3 ayat, hafal sekian hadis, insya Allah sekali melihat kepada kitab saya bisa langsung. Akhi, jauhkan itu dari diri antum. Karena tidak kita butuh orang yang cerdas, tidak kita butuh hanya orang yang sekali baca hafal. Tidak. Betapa banyak orang yang cerdas, cepat menghafal, tapi diangkat Allah keberkahan ilmunya. Jangan pernah bersandar kepada kecerdasannya, kepada dirinya, tapi bersandarlah kepada Sang Khalik, Sang pemilik ilmu yang sangat luas, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah bersandar dengan kekayaan, jangan pernah bersandar dengan kemuliaan. Mungkin antum adalah orang, anak-anak para pejabat, anak siapa, jangan. Karena itu semua tidak akan membuat antum mulia, tidak membuat antum berhasil. Tapi ketika seorang abdun faqir meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku ilmu, berikan aku kemudahan dalam belajar agama ini. Nafyul i'timad. Apa tadi? Nafyul i'timad. Jangan pernah bersandar kepada diri antum. Nabi SAW menyuruh kita, ihris ala ma yanfa'u, ambil seluruh apa yang bermanfaat bagi diri antum semuanya, untuk dunia antum dan akhirat antum. Ambil, semangat. Wasta'in billah, minta tolong kepada siapa? Allah SWT. Jelas? Antum hebat, pandai menulis, meringkas, kan? Sekali baca malah ujian SKS, sistem kebut semalam. Jangan. Walaupun antum punya kecerdasan melebihi teman-teman di kelas. Sudah azan, kita stop. Hah? Azan dulu. Apa kunci pertamanya tadi? Binafil i'timad. Yang kedua, wasairi fil bilad, keliling dunia, keliling negeri-negeri untuk belajar. Makanya para ulama, ya, rihlah mereka bukan rihlah untuk liburan, ya, ke Sumbar, tapi rihlah mereka rihlah li talabil ilm. Ada buku Rihlatu fi talabil ilm, Khatib Al-Baghdadi. Jelas? Coba yang bukan orang Riau di sini siapa? Angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Yang dari Indonesia Timur, Kalimantan ada? Yang Kalimantan?
Masya Allah. Antum dari mana? Balikpapan. Allah. Antum Kalteng. Masya Allah. Tabarakallah. Yang dari Sumbar. Yang dari Jambi. Masya Allah. Yang dari Medan. Masya Allah. Berdua ya. Selain dari mana? Atau Jakarta? Masya Allah, tabarakallah. Jakarta. Dari Jawa Barat? Mas mana? Masya dari mana tuh? Bandung, Masya Allah. Kumpul semua di sini. Ah, ini buktinya as-sayr fil bilad. Jadi yang belajar di sini bukan hanya orang Riau. Antum harus punya semangat untuk tidak cukup di sini. Ya, kalau perlu buat paspor antum cepat. Ya kan? Mendaftar kemana saja di luar negeri, cobalah. Nih, coba daftar ke Madinah atau kemana, silakan. Ya, cari informasi. Selagi muda terus belajar. Wasayr fil bilad. Keliling negeri untuk belajar. Dulu para ulama hanya untuk satu hadis keliling beberapa bulan. Rihlah mereka untuk mencari ilmu. Kalau kebiasaan kita rihlah gimana? Habis semester libur, rihlah ke pantai. Ya, enggak, ulama dulu. Ya, moto mereka ya berpindah dari sebuah negeri ke negeri berikutnya. Jelas? Yang ketiga, wasabrin kasabril jamal. Al-jamal artinya apa? Benda mati. Kesabaran itu seperti sabarnya benda mati. Bayangkan. Dulu para ulama tidak banyak ngeluh menuntut ilmu. Mereka rela pakai onta, mereka rela pakai kuda. Tidak ada seperti hari ini fasilitas lengkap. Ya kan? Asrama kasurnya bukan main tebalnya. Asrama ber-AC, ya tak? Ini rumah ber-AC. Antum punya mobil, antum punya motor. Ruangan Masya Allah enak, masjid luar biasa. Tak pernah mengeluh. Kesabaran ini generasi hebat itu. Bahkan Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab menyebutkan bahwa di antara kunci kesuksesan menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhikil ish, dengan merendahkan hati, kemudian dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menikmati banyak fasilitas. Kalau tinggal asrama makan gak enak, aduh makan gak enak, langsung nggak belajar, nggak ada. Ini fasilitas lengkap, semua ada. Semua fasilitas diberikan, kok masih malas belajar, gimana ceritanya? Ya. Buktikan kalau antum ini adalah ya mahasiswa-mahasiswa yang semangat, kesabarannya seperti kesabaran benda mati. Antum duduk di bawahnya kan, yang bosan siapa? Karpet atau antum? Ya, kita yang bosan. Jelas? Yang keempat, bukur al-ghurab. Bukur itu bermakna pagi. Ghurab adalah artinya tangkas, seperti tangkasnya elang, seekor burung elang yang luar biasa. Kalau bahasa kitanya, jangan lempeng, jangan letoy, jangan apa lagi? Ini makan aja setengah jam. Gimana antum menuntut ilmu? Ustaz dulu ingat ketika Madinah ada beberapa kondisi yang harus cepat. Pertama makan, tak boleh lama-lama. Karena kita antri di Qa'ah UIM itu, ya antri. Waktu istirahat siang kita istirahat. Dari pagi sampai jam 1 kuliah, habis zuhur istirahat. Ya kemudian nanti ya setelah asar kita ke haram. Ada bus yang mengangkat kita ke haram. Yang tak boleh lambat berjalan. Nanti kalau antum berjalan lambat ditinggal bis. Iya, nggak boleh itu jalan seperti orang berlari, kencang. Ya, makan harus
cepat, berjalan harus cepat. Jadi antum nggak ada mahasiswa yang di sini ini yang letih-letih, nggak ada yang geraknya itu lambat, nulis sambil penanya. Ini bukan zamannya sudah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ingin sukses belajar, maka cekatan. Pagi-pagi udah bangun, bahkan sudah qiyam, murojaah hafalan Qur'annya, murojaah. Dan Ustaz dulu di Madinah itu, saya cerita sedikit. Ustaz terus duduk di depan. Paling duduk di depan dosen. Karena alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk seperti itu. Dan tidak pernah duduk di paling belakang. Duduk paling depan. Banyak manfaatnya. Kalau ngantuk segan apa dosen ngantuk. Terus kita menulis, belajar. Dan di antara sistem yang dipakai, yang Ustaz pakai, mempersiapkan diri sebelum ujian. Sudah masuk ujian, malam ujian tidak banyak lagi. Kalau di Madinah itu musim-musim ujian, itu musim-musim banyak orang yang stres. Kena kitab yang harus banyak dibaca, kemudian ini harus diselesaikan. Ya kan? Jadi kalau macam di malam semua dibaca, dipahami, nggak mungkin. Maka persiapkan diri, cekatan. Maka yang pertama tadi, hindari diri, jangan pernah bersandar dengan kekuatannya, kehebatannya, ya, dengan apapun yang ia punya. Yang kedua, apa? Berkeliling negeri. Antum tamat sini pindah kemana lagi? Jangan pernah, masih bujang, masih muda, pergi antum menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Sabar seperti sabarnya benar. Yang keempat apa? Harus bergerak cepat. Ikhwafillah. Kita lanjutkan pembahasan bahwa di antara efek buruk maksiat, di samping dia diharamkan dari ilmu, kemudian juga diharamkan keberkahan ilmu itu. Mungkin dia banyak dapat ilmu, tapi di antara efek buruk daripada maksiat yang ia lakukan, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu itu. Kemudian di antara efek daripada maksiat, hirmanu ta'ah. Kita tidak bisa melakukan ketaatan. Ini kondisi paling buruk bagi seorang penuntut ilmu. Antum tidak bisa menikmati ibadah kepada Allah, itu tidak lain tidak bukan melainkan apa? Melainkan akibat daripada dosa. Sehingga datang kepada para ulama, di antaranya adalah disebutkan kepada Hasan al-Basri, datang kepada seorang pemuda, kata beliau, a'yani qiyamul lail, sulit sekali aku untuk bangun tengah malam salat. Maka Al-Hasan Basri mengatakan, qayyadatka khatayak, maka yang mengikat kamu adalah dosa-dosa. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang tidak masuk kepada surga dunia, maka sungguh tidak akan masuk kepada surganya akhirat, yaitu ketenangan, kelezatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, tolong diperhatikan baik-baik perkataan beliau ini, hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi 'abdin la yastami'ani. Para penuntut ilmu tolong ingat, mencintai Al-Quran dan menyukai musik, nyanyian pada diri seorang hamba, maka itu tidak mungkin berkumpul. Antum suka hafal Quran, antum hafal hadis, antum suka belajar ilmu syar'i, tapi juga antum gandrung dengan musik, maka sungguh itu tidak akan berkumpul pada diri antum dua ini. Jelas ya? Tinggalkan musik, karena sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat pada diri seorang penuntut ilmu.
Di khatib nazar kalau sudah hukum sudah jelas, tak perlu kita bicara hukum. Tapi pengaruh kepada seseorang yang sedang belajar, itu akan membuat dia akan kehilangan kelezatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu itu tujuan kita adalah untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian bahaya maksiat di dalam diri kita, seorang penuntut ilmu atau kita sebagai seorang muslim, bahwa kita akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala melainkan dengan menjalankan perintah dan ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub." Aku melihat dosa itu mematikan hati, kata beliau. Dosa mematikan hati. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk melakukan dosa, bermudah-mudah untuk melakukan maksiat, karena sesungguhnya dia akan mematikan hati seorang hamba. Ikhwafillah, Ibrahim ibn Adham berkata, "Innal hasanati dhiya fil wajh." Kebalikan bahwa sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu memancarkan cahaya di wajah seseorang, wa nurun fil qalb, dan cahaya dalam hati seseorang, wasi'atan fil rizq, dan itu akan membawa kepada kelapangan rezeki, wa quwwatan fil badan, dan akan menambah kekuatan pada badan kita, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kebaikan kita lakukan akan menjadikan orang semakin cinta kepada kita. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh. Begitu sebaliknya, dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada wajahnya. Wa zulmatan fil qabr, dan dosa akan berakibat gelapnya kubur kita nanti. Wa wahnan fil badan, dan dosa juga akan membuat fisik seseorang akan lemah. Wa naqsan fil rizq, wa nuqsan fil rizq, dan akan berkurang dan sulit sempitnya rezeki seseorang. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan kita tidak disukai oleh banyak orang. Jelas? Maka jadilah orang-orang yang selalu berbuat baik, hindari perbuatan maksiat, karena akan Allah mudahkan jalan-jalan kita sebagai penuntut ilmu ketika kita selalu menjaga diri kita, kita selalu menjaga mata kita, telinga kita, seluruh apa yang ada di anggota tubuh kita, insyaallah itu akan apabila kita jaga, kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar di saat dosa-dosa, dan di saat antum merasakan futur, di saat sulitnya kita belajar, kok hafal ayatnya susah sekali, kok murojaahnya tidak merasakan nikmat, kemudian ilmu kok masuk hanya sekedar untuk menambah thaqafah, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita tidak merasakan nikmatnya belajar adalah dosa-dosa kita itu, ikhwafillah. Maka itu mari kita jauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Insyaallah semoga Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada diri kita penjagaan, perlindungan dari segala bentuk dosa dan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tentunya pengaruh dosa yang akan berakibat pada diri seorang muslim secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus, di mana kita akan dijauhkan untuk mendapatkan ilmu. Kalaupun kita mendapatkan, maka akan dijauhkan diri kita untuk memperoleh keberkahan ilmu itu. Kemudian kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan. Tidak mudah diri kita untuk bisa melakukannya. Berat, bawaannya selalu malas, bawaannya selalu tidak nyaman dalam diri kita. Itu semua ikhwafillah
tidak lain tidak bukan melainkan akibat dari apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk selalu belajar ilmu agama ini, dan kita diberikan ya penjagaan dari segala bentuk dosa-dosa dan maksiat. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Allahumma inna nas'aluka hubbal khairat wa na'udzubika ya minal munkarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap ya melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk kemungkaran. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.